Dan yang pasti senang banget juga karena aku udah lumayan lama juga dan ini comeback aku. Dan, justru aku untuk karakter ini jadi yang gemukin beneran. Sebenarnya Jihan sama Anggun ini sebenarnya coexisting. Jadi kalian bisa ngeliat Jihan yang tersembunyi di Anggun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Almira, penulis novel Gendut Siapa Takut. Sepanjang film ini pipi saya masih sakit sih, karena saya ketawa terus. Jadi terima kasih buat Mbak Prita yang udah membuat karya saya menjadi karya seni yang lain yang benar-benar sangat menghibur dan menyenangkan sekali menonton film ini tadi. Jadi saya senang banget, alhamdulillah. Iya. Terima kasih Mbak Lira bersama kita bergabung di sini sekali lagi Mbak Lira ya. Dan ini Mbak Cutini silahkan bergabung bersama kita kali ini. Dan juga Marsyanda. Oke. Ini dia sudah bergabung bersama kita, lengkap sudah yang hadir hari ini bersama dengan kita. Dan luar biasanya teman-teman ini juga sekaligus menjadi pertanyaan pertama mungkin ke Pak Raja sebagai produser. Kita mendapatkan kabar teman-teman kalau di sosial media, kalau udah lihat ya, kalau akan ada nobar yang dilakukan besok itu udah sold out dari kemarin dan juga dalam waktu 4 jam. Tepuk tangan dong. Padahal baru hari ini dan baru dilakukan pemutaran bersama dengan teman-teman media Pak Rajas. Nah, ini apa harapannya dan juga ekspektasinya seperti apa untuk film Gendut Siapa Takut? Silakan Pak Rajas. Terima kasih teman-teman untuk menghadiri acara ini. Terima kasih banyak. Tujuan kita dari awal adalah bikin film yang menyenangkan. When you walk out, you're happy about it. Apakah kita achieve itu Pak hari ini? Yes. Belum dengar suaranya? Yes. Yes. Udah ada banyak film yang tema-tema yang beda. Kita cari tema yang lain yang benar-benar menghibur and give you a feeling of happiness. Itu aja. Yang lain pasti kalian udah saksikan and hope you enjoy the movie. Thank you. Oke, terima kasih Pak Rajas luar biasa. Kita ke Pak Salis dulu. Pak Salis dulu pengen tahu juga untuk kenapa memutuskan akhirnya kesini, teman-teman media juga udah hadir. Tadi kita lihat filmnya sangat luar biasa. Akhirnya bekerja sama dan juga tergabung di proyek ini. Apa yang membuat seorang Pak Salis tertarik untuk bergabung di proyek ini bersama dengan Pak Rajas dan juga Mbak Prita pastinya? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama makasih buat media udah nonton dan semoga kalian suka filmnya. Buat aku pribadi, pas aku membaca novelnya, otomatis tertarik karena aku pun sebenarnya pribadi merasa ini film something different dengan film-film yang lain lagi berjalan ya. Dan apalagi disutradarai oleh Kak Prita yang sukanya unik, jadi tantangan. Nah itu tantangan yang aku terima dari Spektrum Film juga, oleh Pak Rajesh, Bu Rani juga. Itu aja sih. Yes, jadi dengan tim yang luar biasa akhirnya terjadi film yang luar biasa juga ya. Timnya luar biasa banget dan alhamdulillah semua lancar lagi. Itu yang aku senang. Tepuk tangan dong. Jadi ini kita bantu teman-teman buat support juga berarti yang bentar lagi tayang besok udah sold out ya untuk nobar. Jadi luar biasa sambutan dari teman-teman di luar sana juga udah pada gak sabar untuk menonton Gendut Siapa Takut. Oke, terima kasih Mas Anes. Kita ke Mbak Prita sebagai sutradara. Tepuk tangan dong untuk sutradara kita. Mbak Prita. Ini pesan yang disampaikan, walaupun memang tadi kita nonton tuh senyum, seneng, ketawa, tapi pesan yang disampaikan nih luar biasa relate nih Pak. Ya karena kita ngerasa kayak ini, saya masih merinding sampai sekarang karena ngerasa kayak dulu kok gue gak seberuntung Davi yang menyelamatkan piala aja gitu. Tapi ini emang pesannya penting banget dan dikemas dengan sangat berwarna dan fresh banget Mbak Prita ya. Jadi boleh diceritain nggak kenapa kali ini agak berbeda nih dengan kemasan yang luar biasa ini Mbak Prita untuk Gendut Siapa Takut? Silahkan. Yang
Yang pertama sih sebenarnya saya cuma mau cerita bahwa pertama kali saya tanya sama para produser waktu itu waktu ngedeketin saya waktu itu. Saya cuma tanya waktu kenapa saya yang didapuk untuk menyutradarai. Terus mereka to the point tapi juga saya tidak merasa tersinggung, katanya ya Mbak Prita mewakili film ini gitu. Terus saya pas baca dari novelnya siapa namanya? Mbak Alnira. Terus saya cuma merasa saya akhirnya punya sesuatu ruang dan punya produser dan punya pemain, punya tim yang membuat saya bisa bercanda gitu aja sih. Yes, jadi di filmnya kita sama-sama ngeliat semua tim yang ada di sini, sutradara, produser dan pemain tuh bersenang-senang ya Mbak. Itu pentingnya dari proyek ini ya. Iya. Luar biasa. Dan juga kita boleh apresiasi buat para pemain dong yang udah hadir di sini. Tepuk tangan teman-teman. Kita akan ngobrol satu persatu mungkin dari Omar Radin. Omar sebagai adik ya dari Nobel. Ya, lucu juga karena bisa bikin sequel nih, Nobel sendiri ceritanya nih. Karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan. Mar, terus sendiri gimana sih Mar, pengen tahu Mar untuk ngedalamin karakter terus cerita yang seru dari proses syuting yang super menyenangkan ini apa Mar yang bisa di-share ke teman-teman media? Biasanya kan kita bisa sharing cerita-cerita lucu ya. Cuma kan tadi bisa dilihat di blooper-nya kan. Ya. Itu menurut gue salah satu cerita yang paling lucu dari proses syuting tuh pas kita lagi makan nih Maya, waktu itu kita berempat. Terus harusnya lainnya Papa Tora tapi dia makan terus. Itu ada rasanya 5 menit itu. Dan ketawa. Tapi pertama kali gue ikut di project ini kan waktu itu aku meeting sama Mbak Prita langsung ya, dan waktu itu kita langsung dijelasin breakdown lah kurang lebih maunya gimana. Dan jujur sebelum aku datang hari pertama itu belum baca novelnya dari Mbak Alnira, aku belum baca, aku sama sekali belum tahu konteks apa Gendut Siapa Takut. Tapi pas dari meeting pertama itu ya udah maksudnya langsung kayak yes let's go. Dan ya banyak challenge sih, cuman menurutku tadi benar-benar senang sih ngeliatnya pas nonton. Oke, siap. Terima kasih Omar. Kita ke Mbak Cutme yang berada di depan. Ini peran yang sangat luar biasa lagi Bang ini ya. Satu peran yang luar biasa. Tadi kita semua ingat banget perannya di sini. Terus ada juga menyangkut film yang lamanya bersama Mas Tora gitu ya. Nah, ini pada saat ditawarkan untuk tergabung project ini, gimana Bang ini serunya dan juga semua baca skrip dan ensemble cast yang luar biasa ini Bang ini? Oke, pertama ya begitu ditawarkan saya tidak nolak ya, karena memang saya udah pernah mengatakan saya memang pengen sekali bekerja sama dengan Prita tepatnya, gitu. Terus ada sebuah cerita yang sangat unik dan dengan judul juga yang sangat unik, dan kebetulan ini kali kedua saya bermain dengan Caca, gitu. Terus deh gitu begitu baca, oke, ceritanya sangat menarik, gitu. Ngobrol-ngobrol Prita, udah deh Mbak, santai aja deh Mbak, pokoknya nenek gitu, pokoknya dia ya. Oke, jadi gimana nih? Ya, ikut ya Mbak? Oke, saya ikut. Ya udah, emang tapi sebenarnya dari judulnya aja kan udah sangat menarik. Gendut Siapa Takut. Gendut Siapa Takut. Biasanya orang gendut pada takut. Ya kan, karena dia gendut gitu. Kok ini Gendut Siapa Takut, pede sekali. Ternyata begitu saya nonton tadi, habis Prita saya cubitin, karena saya nggak nyangka dia tuh bisa nggak ada di bayangan saya yang kayak yang ngumpetin piala lah yang lagi ribut, terus tiba-tiba mobilnya Nares Mini Cooper kecil lah, udah tahu pacarnya segede gini, ya kan? Pintunya rusak lagi. Gitu-gitu, terus begitu saya masuk set juga, wow, semeriah ini set saya. Jadi emang warna-warni itu, begitulah cerita Gendut Siapa Takut sewarna itu. Oke, terima kasih Mbak Cutme, tepuk tangan dong yang luar biasa. Kita ke Dea Panendra dulu nih yang berada di sebelah kanan ini. Dea, boleh ceritain Dea ke teman-teman media. Ini peran kamu kan juga sebenarnya banyak yang gak menyangka kan. Iya kayak, Tapi gak bisa fokus nih, dibisikin terus nih. Takut, kayak gitu tadi kan. Takut gak sih gitu ya. Karakter di sini lo stress acting lagi sangat luar biasa. Di sini kita temen, inilah sahabatnya Bang, relate-nya tuh gitu banyak sahabat yang kayak gini. Nah, pada saat penawaran dari Spektrum untuk film ini gimana? Sebenarnya kan aku memang berteman cukup dekat dengan Mbak Prita, tapi ini sebenarnya kali pertama aku bermain di direct sama dia di film gitu. Jadi kenapa aku juga ngambil project ini, karena aku percaya kalau udah dipegang sama Mbak Prita aku aman, semuanya pasti akan berjalan dengan lancar gitu. Terus ngelihat deretan cast-castnya juga semuanya tuh seru. Jadi pada saat kita proses tuh nggak ada kesulitan yang gimana sih kayak baru kenal atau segala macam, karena
semuanya udah bermain, memberikan semua tenaganya untuk bikin ini jadi seru gitu. Apalagi para jazz hiburan itu kayak support banget setiap kita latihan, setiap kita syuting, kayak memberikan dukungan dan jadinya rasanya jadi kayak keluarga gitu. Jadi nggak ada hambatan yang gimana-gimana gitu sama Chacha juga gitu kan. Jadi seru banget gitu. Jadi menyenangkan sekali kayak bermain bersama keluarga tapi kerja tapi dibayar gitu. Yes, dan berasa energinya sampai ke kita tuh senang-senangnya menyenangkan proyeknya sangat luar biasa. Dua Manendra, tepuk tangan dong. Kita ke Jihan dulu. Jihan yang luar biasa juga tadi di belakang sayup-sayup. Oh ini yang jahat. Kalau kata saya enggak, kamu juga korbannya. Iya enggak? Karena dari sudut pandang yang lain pacaran merasa disembunyiin itu kan enggak enak gitu kan. Nah, kita lebih karakter ini gimana untuk seorang Jihan sendiri? Nah ini kan agak plot twist sebenarnya ya, Iya. dan kebetulan aku langsung ngobrol sama Mbak Prita. Jihan, memang ya brand image lo kan yang perempuan anggun sesuai sama namanya, pada waktu itu juga Putri Indonesia. Nah tapi gue mau sisi caur lo di sini gitu kan. Oke. Waduh, itu kan Jihan yang tersembunyi Mbak. Jadi sebenarnya Jihan sama Anggun ini sebenarnya coexisting. Jadi kalian bisa ngeliat Jihan yang tersembunyi di Anggun ini gitu. Cuman ya memang yang aku terapin adalah perempuan yang lebay, yang punya banyak ambisi walaupun tidak bisa ditunjukkan ya, apalagi dia juga diumpetin gitu ya. Iya. Cuman ya dengan directnya Mbak Prita semuanya bisa terjadi dengan sangat natural bagi aku dan semua bisa seamless tanpa harus ngerasa kayak itu memalukan ya, bagi aku itu sangat memalukan gitu. Jadi dengan kekeluargaannya cast dan kru semua juga membuat aku ngerasa aman untuk mengeluarkan sisi itu gitu sih. Yes, itu dia, tepuk tangan dong untuk Jihan. Mungkin habis film ini nanti saat seluruh penonton Indonesia dan nonton dipanggilnya Gugun ya. Mama tuh mau kayak di Gugun kayak. Ya. Jadi menarik ya. Oke, terima kasih Jihan. Kita ke Marsyanda sekarang. Tepuk tangan dulu untuk Marsyanda. Jadi luar biasanya tadi kita masih ngerasa iya lagi gemes-gemesnya di PDKT itu gitu. Ya kan, nah ini gimana akhirnya dalam karakter ini bisa nge-recall lagi momen-momen saat ya yang ada di film tadi gitu. Iya, emang bener sih kalau ngomongin sweet krenyes tapi renyah kayak makan salted karamel gitu, tapi crispy gitu, persis tuh rasa di PDKT itu kayak gitu kan, kayak renyah tapi kok ada garamnya nih gitu, tapi manis gitu kan. Jadi itulah yang aku seneng banget tadi ngelihat dengan tentunya karakter seperti Wafda yang aslinya juga kooperatif banget, dan bantuan Mbak Prita juga dan para pemain lain yang ngebangun chemistry itu saling membantu dan saling nggak membangun pagar gitu. Dari awal dia udah nyebut itu, nggak ada pagar di antara kita semua, jadi ngebangun chemistry sampai ke karakter aku dan Nares gitu yang di PDKT-in seperti itu. Sweet-sweetnya tuh berasa sampai pas nonton tadi juga sangat amat ya tuh. Iya. Iya, itu kerasa banget. Wow, ini luar biasanya. Tepuk tangan untuk Marsyanda. Tapi melihat industri film ditandai dengan film yang sangat luar biasa, ini gimana perasaannya hari ini jadi teman-teman media untuk seorang Marsyanda bisa melihat tadi sebagai pemain tuh pasti kan puas juga teman-teman kita, teman-teman media segitu puasnya, gimana perasaannya, Ca? Perasaanku sih ya semoga teman-teman media juga suka ngedenger aja sih tadi ya, tadi banyak yang ketawa juga dan kelihatannya ketawanya sungguh-sungguh, karena itu kan menandakan ya kalau misalnya ketawa pura-pura kan nggak mungkin juga ada bakal ketahuan gitu kan, tapi ya bersyukur gitu. Dan aku mau menyampaikan juga sih aku senang banget karena aku berkesempatan untuk diajak main dengan Mbak Prita, dengan tim yang luar biasa, oleh Spektrum juga, dan dengan para pemain yang juga luar biasa banget gitu. Aku jadi ngerasa nyaman juga gitu karena ini udah lumayan lama aku nggak syuting lagi. Yes, itu dia. Tepuk tangan dong untuk para pemain, sutradara dan juga produser yang hadir hari ini. Kita berikan kesempatan sekarang buat teman-teman media ngobrol dan bertanya kepada para pemain, sutradara dan juga produser yang udah hadir. Silakan yang ingin bertanya di sebelah, di tengah, Mas, boleh sebutkan nama, media dari mana, dan pertanyaannya. Yang depan juga silakan ya, teman-teman. Ya, silakan Pak. Boleh berdiri biar kelihatan sama teman-teman pemain. Gitu, silakan. Makasih Mbak Nancy. Iya, sebenarnya sesimpel dari ada pepatah-pepatah garing juga yang sering didengar kalau lagi syuting tuh kan ketemunya sama orang-orang garing. Kayak good morning, selamat pagi, baju kuning menawan hati. Ada di situ aja sih sebenarnya. Beneran. Tapi maksudnya kuning itu memang sesuatu yang
membuat kita happy, membuat kita semangat. Kuning itu ya buat saya ya, bukan ini nggak ada yang lain-lain ya. Nah terus tapi beruntungnya saya bertemu dengan dua teman kreator saya yang hari ini nggak bisa hadir ya. Production designer saya bernama Vida Sylvia sama sinematografer Fauzan Rizal. Sebenarnya mereka berdua yang banyak membantu saya untuk menciptakan visual yang seperti ini gitu. Jadi memang kerja ini bukan kerja saya pribadi tapi kerja kolaborasi dari tim, betul-betul tim yang didengarkan oleh produser dan dimainkan dengan bagus oleh para pemain. Yes, itu dia. Terima kasih Mbak Brita. Selanjutnya teman-teman media di depan sini ya. Silakan Mas, sini dulu deh pakai ini saya dulu. Sama media dari mana? Saya Abbas dari Kapal lagi. Mau nanya ke Mbak Brita mungkin. Alasan kan waktu syuting tuh si Caca masih ini. Jadi si Caca udah badannya udah besar kan. Kenapa ditambahin lagi? Kayak tadi tuh ada sedikit kelihatan ininya apa kayak busanya gitu. Kenapa itu nggak dihalusin atau gimana gitu? Sampai mau jatuh saya. Terus ada adegan soal apa? Menyindir proses casting itu kenapa berani dimasukin? Itu kan salah tabu mungkin ya di industri gitu. Proses casting? Iya, yang berdasar follower itu kan lagi ramai sekarang dibicarain orang itu. Terus untuk Caca sama castingnya bagus banget, kayak effortless gitu loh. Mungkin karena udah lama nggak melihat kamu jadi kayak keren. Itu gimana apa menghidupkan karakter seperti itu yang ceria gitu? Terima kasih Mas Abbas. Oke, silahkan Mbak Brita dulu, boleh dijawab Mbak Brita. Iya, balik lagi ketika kita bertemu dengan Marsyanda pada saat itu, terus ngobrol sedikit gitu ya, sempat WhatsAppan waktu itu sama Mbak Anira. Memang saya kan perlu memvisualkan apa yang sudah ditulis dari bukunya. Jadi saya cuma mau tanya sebenarnya ini segendut apa gitu kan, gitu. Jadi gendut yang memang membuat orang memang bisa membuli gitu. Itu sih sebenarnya. Kenapa harus ada beberapa teknis yang harus ditambahkan gitu sih sebenarnya itu. Yes, kalau itu Bang tadi adegan casting. Adegan casting, itu dia. Makanya saya bersyukur sih saya diberikan kesempatan ruang untuk menceritakan apa-apa yang membuat saya bisa membagi perasaan lucu saya ketika ada di dunia saya. Ini kan soalnya kebetulan dunia juga dunia sutradara, dunia film gitu ya. Jadi ya saya hanya membagi aja apa saya rasakan gitu. Beberapa bercandaan saya terhadap apapun itu yang tertuang di sini nanti kalau ada yang merasa terkulik-kulik ya gitu ya. Ya tapi memang itulah tujuan saya untuk menceritakan tapi dengan cara yang tidak menyinggung gitu sih sebenarnya. Yes, terima kasih Mbak Brita. Ke Marsyanda berarti gimana tuh bisa membawa karakter yang luar biasa dari Moza ini seceria itu ya, Mas Abbas ya, silakan. Mas Abbas ya. Mas Abbas. Terima kasih ya atas acknowledgement-nya. Jadi kalau dari aku sih, aku juga kalau ditanya gimana caranya, aku nggak pernah tahu jawabannya. Tapi yang selalu aku lakukan adalah setiap kali memulai syuting judul baru, karakter baru, aku selalu menjadi orang yang menganggap diri aku tuh nggak tahu apa-apa. Jadi aku ngebuka diri kepada sutradara, kepada pemain lain. Aku selalu menganggap semua ini adalah orang-orang sumber dan lahan tempat untuk belajar lagi. Kayak aku nih orang yang baru masuk kelas 1 SD gitu. Jadi aku belum tahu apa yang aku bakal ketahui nantinya gitu. Mungkin itu yang membantu proses aku mengenal karakterku dan menjadi karakterku mungkin ya. Siap, terima kasih Marsyanda. Thank you Mas Abbas. Selanjutnya tadi di sebelah sini ya. Silakan nama, media, dan pertanyaannya Mas. Selamat sore, saya Yovan dari Nontoners. Sebelumnya mengucapkan selamat pada kru dan cast film ini. Filmnya sangat menyenangkan sekali sesuai dengan tujuan yang disampaikan para Jazz. Setelah saya menonton film ini saya tersenyum, ketawa, dan ya sedikit menyentuh gitu lah, karena saya juga badannya agak besar. Kemudian saya juga mengucapkan selamat untuk comebacknya Marsyanda. Saya nanti tadi sempat kok kangen banget ya sama Marsyanda untuk berakting lagi akhirnya. Cie kangen. Cie kangen sama Marsyanda. Saya bukan bom ya. Saya mau tanya ke Mbak Prita, ini sebenarnya gaya komedi kayak gini nih sebenarnya agak cukup berani untuk dimainkan di Indonesia ya, karena agak dengan karakter-karakter yang cowoknya tuh kayak agak-agak bodoh, cuman lucu gitu loh. Dan ini kayaknya referensinya ada referensi dari film apakah atau
saat membuat film ini, kita pengen bikin film kayak begini nih, seperti itu, sehingga bisa menghasilkan komedi yang kayak gini. Terus terang saya terhibur dan menurut saya filmnya bagus. Siap, terima kasih. Mbak Prita boleh silakan dijawab Mbak Prita. Terima kasih banyak. Jujur kalau saya ditanya nanti ya, kalau boleh di cross check sama tim, sama pemain, kalau dikasih, mereka suka meminta referensi nonton film apa, saya tidak pernah memberikan referensi. So Pak Rajis juga sebel banget gitu mungkin sama saya nggak pernah memberikan referensi apa-apa. Murni karena saya percaya bahwa semua sudah punya skillnya masing-masing. Jadi apa yang saya terjemahkan dari novelnya itu dapat feedback apa gitu dari semuanya, nggak cuma pemain ya, dari masing-masing disiplin ilmunya. Mereka ini mereka memberikan apa, nah itu yang saya terima lalu olah balik untuk mencapai tujuan di film ini. Ini maaf ya, jadi jawabannya teknis banget, tapi memang demikian adanya. Jadi nggak ada referensi apa-apa. Jadi Martino Leo sangat memberikan feedback yang luar biasa. Ini banyak dia kok sebetulnya, banyak dia dan saya tinggal menyetujui aja gitu sebenarnya. Jadi Leo sama Jihan terutama gitu ya, mereka sangat mengerjakan PR-nya, mereka membangun chemistry sampai akhirnya dapat yang kayak tadi gitu. Jadi benar-benar matur nuwun sekali. Gak ngapa-ngapain saya beneran. Terima kasih, tepuk tangan dulu dong untuk jawaban dari Mbak Prita. Thank you Mbak Prita. Orang yang menceburkan saya di dunia perfilman, dan saya tahu banget dia pengen banget jadi pemain. Jadi ketika saya bikin film komedi gini, saya tahu banget dia mau main. Jadi tinggal diklik-klik dia mau. Oke, itu dia gimana ceritanya Mas Anung ada ya. Siap, terima kasih. Selanjutnya, boleh Pak? Ya, boleh berdiri, nama, media, dan pertanyaannya. Terima kasih, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan saya Sylvia dari Cineverse. Mau nanya nih ke Kak Caca. Tadi aku terhighlight pas di scene bercandaan sama temen tentang body shaming gitu. Nah, ini kan juga mau ngasih tahu kalau nggak semua bercanda bisa diterima. Menurut Kak Caca dalam kasus tersebut kayak gimana? Pasti kan banyak nih penonton yang merasakan bullying berkedok bercandaan. Nah, pesan Kak Caca untuk audiens perihal bullying tersebut gimana? Oke, terima kasih. Ini berarti adegan di mobil ya saat Dea dan juga Caca tadi, silakan. Eno, benar bukan Eno. Silakan boleh dijawab Caca. Ya, kalau dari aku sih memang mungkin susah ya kalau kita harus merubah, karena kan udah banyak banget nih yang ngelakuin body shaming, berkedok obrolan sehari-hari, berkedok bercandaan, dan itu dilakukan sama teman-teman. Bahkan ada juga yang anggota keluarga memperlakukan itu ke keluarganya sendiri, dan itu dianggap biasa banget gitu. Nah, jadi kalau aku sih gini, kalau misalnya kita harus pengen banget merubah masyarakat dunia untuk jadi berhenti ngebully, itu kan susah ya. Nah, mungkin motoku adalah rubahlah apa yang kita bisa rubah atau yang sesuai dalam jangkauan kita. Nah, alhamdulillah dengan adanya Spektrum di sini jangkauan aku jadi bisa nge-reach orang yang menonton Gendut Siapa Takut melalui film ini. Mudah-mudahan bisa membuka mata orang-orang yang membuli itu, melakukan body shaming lebih luas lagi ke masyarakat yang lebih banyak. Itu aja mungkin dari aku. Siap, terima kasih. Ini sebenarnya sesimpel, saya cuma ingin mengapresiasi teman-teman sesama pekerja seni gitu, dan sama-sama ingin mengekspresikan bahwa kreativitas itu memang tidak ada batasnya. Jadi ya hanya ingin mengapresiasi saja sih, seperti itu. Lalu kemudian kalau untuk body shaming, kalau dari saya sendiri lebih kepada awareness, kepada self acceptance. Artinya kita harus bisa mencintai diri kita sendiri ya. Ketika kita mencintai diri kita itu biasanya afirmasinya sudah langsung transfer gitu. Untuk membuli, ketika kitanya sudah stand up buat diri kita sendiri, itu bullying biasanya juga pergi dengan sendirinya. Itu sih. Yes, dan kenapa penonton harus nonton ini yang membedakan untuk nanti dimulai 22 September 2022 pertanyaannya tadi? Karena memang filmnya ringan ditonton, membuat bahagia. Itu aja sih. Terima kasih Mbak Prita. Marsyanda boleh menjawab pertanyaannya tadi. Ada kesulitan nggak saat balik lagi? Silakan. Oke, yang pastinya challenging iya, pasti selalu setiap aku memulai project film misalnya atau judul baru tuh pasti challengingnya ada tantangan. Dan yang pasti senang banget juga karena aku udah
lumayan lama juga, dan ini comeback aku. Dan pada saat aku baca skenarionya tuh seperti yang aku selalu bilang, itu membuat hati aku tuh ngerasa senang gitu dari baca skenario nih. Belum syuting, belum ngeliat hasil, udah dari proses baru baca aja tuh udah happy. Dan yang kedua tadi pertanyaannya adalah ada treatment khusus nggak untuk mungkin justru aku untuk karakter ini jadi yang gemukin beneran. Jadi aku jadi orang gendut beneran, dan aslinya tuh kalau berat badannya Caca nih yang dulu-dulu yang orang-orang tahu tuh 54. Aku di sini pas syuting 74 beratnya. Wow. 74 kg. Jadi memang aku ngerasa kalau karakter Moza itu kan dia walaupun pasti insecure itu ada aja gitu ya, karena dia gendut, tapi dia tetap dandan, dia tetap pakai makeup, dia tetap pakai baju yang bright gitu, karena dia nyaman dengan dirinya sendiri. Nah, aku pengen tahu gimana rasanya jadi orang yang gendut tapi ngerasa nyaman dan tetap ngerasa dirinya cantik gitu, nggak pengaruh, bukan karena berat badan gue, tapi kayak Moza dengan dia bikin novel, dia berkarya. Nah, itulah yang bikin gue bangga dan pede. Jadi pada saat itu malah aku mencari-cari akal dan ide. Aku malah bikin diri aku gemuk, aku bikin campaign body positivity, jadi itu membantu aku juga untuk mendalami karakter Moza. Siap, terima kasih Mbak Arsyanda. Boleh tepuk tangan dulu dong. Satu pertanyaan terakhir ya di karena kayaknya di ini banget ya, di apa sih, dirombak gitu ya. Banyak yang dirombak gitu. Terus kemudian ini kan 2019 ya rilis novelnya, dan relevan juga gitu isi di dalamnya gitu. Ada tantangan nggak untuk ngulik-ngulik di proses adaptasi? Karena kan naskah ditulis sama Mbak Prita juga. Thank you. Terima kasih Mas Enok di karakter dia. Ya, saya menuliskan berdua sih sebenarnya dengan Ilya Akok gitu ya. Belum bisa hadir mungkin nanti malam. Pertanyaannya maaf saya. Berapa persen adaptasi yang berapa banyak yang dirombak dari novel ke platform film? Sebenarnya sih tidak terlalu banyak ya. Artinya satu, waktu itu pertanyaan saya kepada Pak Rajes adalah ini diplok-plokin atau memang adaptasi. Ketika adaptasi itu kan berarti terjemahan bebasnya memang ada yang pasti. Pak Rajes menjembatani untuk saya berkomunikasi sama Mbak Almira apakah boleh untuk di-adjust sesuai dengan kebutuhan visual, karena bagaimanapun kan karya seninya berbeda ya, dibaca dengan interpretasi yang luas, dengan ditonton yang interpretasinya ya seluas layar kita tonton gitu. Jadi perubahannya terus terang yang signifikan adalah memindahkan Lampung ke Jogja. Itu simply karena kita syuting pada saat pandemi, dan pada saat itu kita memang sedang menggebu-gebu sekali untuk berkarya. Jadi sama-sama kita menciptakan sebuah sistem bubbling waktu itu, kepengennya karantina gitu, tetapi kalau sama-sama karantina, sama-sama ngehotelin, kenapa nggak di luar kota aja gitu. Dan pada saat itu luar kota yang sudah kooperatif itu Jogja. Jadi kita akhirnya meminta izin juga untuk memindahkan semuanya di Jogja. Itu sih simpel. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong sekali lagi.